Baik, ini kita mulai KSCM malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, yang terhormat Prof. Imam, suara saya sudah terdengarkah, Bu Retno? Sudah. Sangat Oh, jelas, sangat siap. jelas. Oke. Ya, alhamdulillah Em, terdengar sampai di baik, saya Palu. lanjutkan. Yang terhormat Prof. Imam Robandi selaku founder Aero Society, guru kita semua di Aero Society, dan tidak kalah kami hormati Prof. Baikuni dari Jogja. Salam kenal, Prof. Ini sepertinya pertemuan yang kedua aja, Prof. Ya, mungkin Hmm. beberapa gitu. Lupa saya. Dan semoga sehat selalu. Ini karena kesibukan dari Prof. Baikuni, ini kami tidak ini ya, jadi langsung ini ke tema acara malam ini di KSCM ke-312 adalah eh, Pekan Syawalan. Dan sungguh ini sangat berbahagia kami di Aero Society untuk kembali akan menerima tausiah, menerima insight atau petuah dari Prof. Baikuni. Dan salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak berpanjang kata, ini langsung ke sambutan OC, begitukah? Bu Silvi, silakan. Em, Mbak Bu Silvi, sambutan OC ya? Ya, ya, siap, Bun. Oh enggak, silakan. Baik, suara saya sudah terdengar, Nggih. Sampun, sudah. Nggih, terima kasih, Bunda Eli. Malam hari ini berkenan untuk ditembak dadakan, Nggih, sebagai among tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita semua dapat bergabung dalam layar Zoom meeting dalam KSJM yang ke-312. Dalam keadaan sehat, berbahagia, masih berlebaran, mungkin sebagian masih bermudik ria, nggih. Hari ini insya Allah Syawal ke-7 atau ada yang 8. Jadi biasanya kalau Syawal hari ke-7 atau ke-8, kalau di kampung saya di Malang itu ada hari raya lagi, namanya Hari Raya Ketupat. Entah di tempat Bapak Ibu apakah sama atau tidak. Sama Mbak Silvi, Oh sama nggih. Mbak Selamat Tukupat. Ya. Hmm, selamat berlebaran ketupat nggih iya. Bapak Ibu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut ajarannya. Yang kami hormati dan muliakan, keynote speaker kita malam hari ini Prof. Imam Robandi, insya Allah sudah join nggih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pulang dari kampus. Oh, inggih. Nih, deh. Oke, terima kasih disampaikan kepada Prof. Imam yang selalu menyalakan semangat kami untuk selalu belajar di setiap momen, termasuk momen pada malam hari ini, momen Syawalan bersama Aero Society yang malam hari ini menghadirkan narasumber Prof. Baikuni dari Yogyakarta. Tentu eh, kami juga berterima kasih kepada Prof. Baikuni. Selamat malam, Prof. Iya, selamat malam juga semuanya, Prof. Imam, Mbak Silvi, dan sahabat semuanya. G. Disampaikan terima kasih karena Prof. Baikuni berkenan meluangkan waktu yang malam hari ini juga bersamaan dengan kegiatan lain, G, Prof. Namun masih mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kami di KSCM. Kelihatannya kopiah saya ketinggalan di Purwokerto ini. Tidak apa-apa, Prof. Itu yang dulu dibeli oleh Pak Munali itu tahun berapa itu?
2022 nggih mungkin. 2019. Nah, itu kode Bu Silvi supaya belikan lagi. Oh gitu. Itu ya harus ke Gondang Legi dulu, Tat. Oh gitu ya. Iya. Tidak lupa kepada moderator kita Ustadz Ali Auda dari Yogyakarta yang malam hari ini bertugas sebagai moderator, Ustadz Jamal sebagai perwakilan peserta, kemudian ada Ustadz Lutfilah sebagai penyampai konklusi, serta Bunda Marlina yang tadi sempat join namun terkendala oleh device-nya. Juga kepada Bapak Ibu Panitia yang telah bekerja keras membantu menyiapkan KSJM malam hari ini dalam 2 hari ini. Ada Bu Arum, Bu April, Bu Retno, Bu Eli, dan Bu Isuki, serta yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita berharap semoga KSJM malam hari ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa saya menyampaikan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah bergabung malam hari ini. Di layar saya ada Bu Nurul dari Balikpapan, ada Bu Yanti dari Semarang, Bu Endang dari Pekalongan, Bu Nazila dari Yogyakarta, kemudian Bu Sayida dari Purwokerto, Bu Titi Yogyakarta, Pak Tony dari Merauke, dan yang lain-lain. Matur nuwun karena sudah menyempatkan bergabung di KSJM malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, KSJM malam ini mengangkat tema yang sangat menarik dan relevan dengan momentum Lebaran, Syawalan dan halal bihalal dengan diksi Jawa yang sangat kental yaitu pangapurane sing akeh, rukun agawe santosa. Dari diksi ini kita diingatkan untuk eh, mengingat kembali akan pentingnya saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, serta menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai halal bihalal ini tidak hanya menjadi tradisi semata karena akan menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis, penuh keberkahan. Marilah ya, malam hari ini kita menyimak bersama-sama ulasan spesial dari Prof. Baikuni yang insya Allah akan menyampaikan sampai pukul 20.00 dan kemudian diserahkan kepada Prof. Imam begitu beliau menyampaikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang membantu pelaksanaan KSJM malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Silvi. Saya karena mendapat tugas ini ya, sangat mendadak sampai lupa saya itu harus ngapain. Tadi sampai lupa belum saya buka. Bapak Ibu, untuk sahabat Aira Society, marilah kita buka dulu acara KSJM malam ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. eh ini saya deg-degannya masih belum hilang karena benar-benar baru membuka Zoom langsung ketembak Bu Retno. Dan beberapa sahabat tadi sudah disapa Mbak Silvi, ada yang belum disapa, ini saya coba sapa. Ini ada Ibu Malika dari Kalsel, ada Bu Dr. Izuki, ada Bu Retno, kemudian ada Bu Nas, Bu Nda Endang dari Kota Pekalongan, kemudian Pak Larsono dari Tanah Laut, Bu Susi Susiati dari Samarinda, kemudian Pak Awaludin dari Medan, ini lama tidak bergabung, kemudian ada Pak Sahal dari Temanggung, Bu Titik Ramawati, dan Prince Ali sebagai moderator malam ini. Dan agenda selanjutnya adalah sambutan peserta yang malam ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Jamaluddin M. Arif dari Palu. Bapak Jamal, silakan. Ya, terima kasih Ibu Eli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya ralat dulu. Kalau Pak Jamal itu sekarang di Palu, itu bukan dari Palu, di Palu. Kalau Pak Jamal di Surabaya, benar. Pak Jamaluddin dari Palu itu betul. Kalau dia di tempatnya, berarti bukan dari, tapi di Pak Jamaluddin di Palu. Di- Ya, siap salah, Prof. Ya. Kaget itu. Palu. Ya.
Lanjut Pak Jamal. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Yang terhormat Profesor Iman Robandi sebagai founder Aero Society yang tidak pernah berhenti memberikan inspirasi, memotivasi, sekaligus memberikan pencerahan kita untuk tumbuh berkembang. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Baikuni MA sebagai Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang insya Allah malam ini akan memberikan pencerahan. Nah, dan semoga ilmunya akan kita bisa serap dan insya Allah kita bisa implementasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Yang terhormat, yang saya hormati seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga Alhamdulillah pada malam KSJM yang ke-312 ini bisa terlaksana dengan baik. Yang saya hormati yang belum sempat disapa tadi ada Ibu Nurul dari Balikpapan, ya. Ada Ibu Ro Roman Nasila ya, nah, Ibu Nasila. Ada Ibu Saidah, Ibu Endang, Ibu Aprilia, ya. Ustaz Lutfi, insya Allah akan memberikan konklusi pada malam hari ini. Ada Ibu Susianti dari Samarinda, ini tetangga pulau ini. Ada Pak Larsono dari Tanah Laut. Ya, biasanya kalau tanah itu ternyata di sana, kalau di Palu itu hanya pasir laut. Ternyata di sana ada tanah laut. Ya, dan ada juga Ibu Sri Haryanti dari Semarang. Ini ada Pak Firman Firdaus. Alhamdulillah malam ini sempat membersama kita. Ada Pak Sahal, ada Ibu Titik, ya. Dan yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting ini. Eh, Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan kajian. Malam hari ini adalah malam pertama di bulan Syawal dengan tema bahwa sawalan dan halal bihalal, eh, pengapuraan te apurane sing angke rukun. Ya, ini bahasa dari Jawa ya. Ya, ini insya Allah akan menyambung silaturahim kita, memberi penguat, mempererat silaturahim ini untuk saling eh, mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabar. Lewat kesempatan ini pula, saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber, juga kepada seluruh panitia yang beri kesempatan kepada kita semua untuk kembali bersua di tempat ini melalui platform ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan insya Allah kegiatan ini akan kita di-charger oleh Prof. Dr. Baikuni MA. Insya Allah karena ini sangat penting, hablum minan nas dan hablum minallah. Dan semoga kegiatan malam hari ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan karena waktu saya terbatas, saya pikir sampai di sini dan saya yakin insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan inspirasi, motivasi untuk bisa kita berkolaborasi sehingga nanti ada penguatan-penguatan ini yang bisa kita menjadikan sebagai eh, apa ya, pembakar semangat dalam kehidupan kita sendiri. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita semua bisa terus meningkatkan
iman dan amal saleh melalui kegiatan ini, dan insya Allah kita akan implementasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Ini saja yang sempat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini akan bisa berdampak positif dari Sabang sampai Merauke. Demikian nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jamal di Palu, begitu ya Pak. Dan ini karena Madam Marlin sudah rawuh, sudah hadir di sini. Silakan, Madam, masih mute. Pantunnya sayang kalau tidak didengarkan. Masya Allah. Silakan, Madam. Jadi sudah sampai kemana tadi? Mohon maaf tadi nggak bisa. Sekarang langsung ke Ustadz Ali Audah. Tapi pantunnya Madam harus ditampilkan dulu. Demikian saya tadi tugas mendadak untuk Masya Allah. ya, silakan Madam Marlin. Terima kasih. Ya, Baik. kalau Bu Marlin saya ingat pantunnya, yang besar tidak dengar, yang kecil kecil itu. Baik kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak berkelana pergi merantau dari Batam menuju Sabah. Saya Marlina dari Riau menyampaikan salam, mengaturkan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah lama tidak masuk di Zoom, nah sekalinya mau masuk dan tidak update ya. Jadi nah itu dia sebenarnya. Jadi kita memang harus terus continue. Jadi nah ketika kita stop, nah itu dia banyak aja yang menjadi kendala gitu ya. Mohon maaf semuanya. Baik. Actually, I'm honored to be among tamu tonight, bertemu dengan teman-teman hebat seluruh Indonesia dan sangat senangnya bahwa hari ini invited speaker-nya bukan kaleng-kaleng. I'm honored and grateful dan can greet you tonight. Assalamualaikum Bapak Prof. Baikuni, Dewan Besar IPB. Membaca Quran di ruang berbuka, membaca Al-Quran di ruang terbuka. Quran diletak di atas rehal, senang hati bertatap muka di acara istimewa halal bihalal. Masya Allah, senang semua. Kemudian saya mungkin tidak dapat menyapa semuanya seperti yang Prof. Imam bilang tadi. Saya ulang aja pantun yang itu ya, karena Bu Eli mungkin sudah menyapa semuanya. Mohon maaf karena tidak dapat disapa satu persatu. Nah, Prof. Imam ini khusus for you. Yang kecil tak disebut nama. Nah, itu dia. Yang besar tak dihimbau gelar. Yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya, yang alim dengan bijaknya, dan yang cerdik dengan pandainya. Mungkin itu saja, mohon maaf karena tidak bisa lama-lama, kita langsung saja ke... Saya ngapalkan yang tadi itu sampai berbulan-bulan nggak hafal-hafal. Masya Allah. Masya Allah. Oke, karena lebaran di kampung Dewek mungkin ya Prof, nanti mungkin ada yang parikan dari sana mungkin untuk malam ini kita dengar itu lebaran di kampung Dewek itu yang kehilangan rohnya itu nanti. Baik Mr. Ali, time is yours. I give langsung nggak usah pakai saya, langsung Perbaikuni. Oh oke. Ke Prof Ali dulu apa? Ya Prof Ali betul karena Pak Ali yang mengomando. Ya silakan Tuan Pangeran, time is yours. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Profesor Dr. Imam Robandi yang kami banggakan, kami muliakan, juga Profesor Dr. Muhammad Baikuni yang juga kami muliakan. Pada malam hari ini kita semua diizinkan Allah untuk berkumpul menjambung tali rasa ya, tali silaturahmi, walaupun kita lakukan secara online, tapi insya Allah dapat merekatkan hati kita. Saya kira malam hari ini cukup strategis ya, karena yang pertama adalah saya ingat seorang ilmuwan yang namanya itu Profesor Dr. Ahmad Baikuni. Beliau adalah ahli fisikawan Indonesia dan malam hari ini adalah Profesor Dr. Muhammad Baikuni ya.
Beliau adalah seorang pakar geografi yang multi talenta, seperti Prof. Imam juga multi talenta ya. Dan Baikuni saya eh, telusuri itu mengandung makna salah satunya adalah keteguhan prinsip. Yang menarik adalah bahwa dengan background beliau sebagai ahli geografi, geo itu artinya bumi. Bumi adalah simbol, ya, simbol dari eh, penciptaan, kehidupan, kesuburan, dan juga keseimbangan. Dan malam hari ini karena beliau tidak bisa berlama-lama dengan kita, saya berikan saja waktunya langsung kepada Prof. Baikuni atas izin dari Prof. Imam Rubandi. Silakan Prof. Baikuni. Terima kasih Mas Ali Audah dari Yogyakarta yang kita hormati dan kita muliakan, guru kita Profesor Imam Robandi, dan juga host kita Mbak Bu Silvi, tadi ada Mbak Eli juga, Bu Marlina, dan juga dari berbagai daerah seperti Pak Jamaluddin tadi dari Palu, dan juga ini dari Medan, Pak Awaludin dari Boyolali. Alhamdulillah kita berjumpa dalam satu pertemuan yang luar biasa yang ke-312. Ada salah satu hal yang penting dalam Islam itu adalah kontinuitas, ya, keberlanjutan, dan saya kira ini yang merupakan bentuk, saya kira setelah pandemi COVID atau sejak pandemi COVID, metode belajar kita berubah dan ini betul-betul satu hal yang berkelanjutan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah, hidayah, iman dan Islam sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan ini. Dan kalau ada yang berlainan keyakinan, kita saling menghormati. Yang penting kita yakin bahwa ilmu yang kita pelajari menjadi penerang hidup kita dunia akhirat insya Allah. Semoga kita mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam teladannya sehingga kita bisa menjadi bagian yang nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, ini penting sekali karena imam kita adalah Rasulullah SAW. Jadi kita meneruskan wasilah pertautan batin, pertautan amaliyah kita, pertautan ibadah kita dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu topik yang hari ini menarik sekali dan kita jumpa dari berbagai kabupaten, kota, dari kepulauan Indonesia ini menunjukkan bahwa KSCM Iro Society ini merupakan jaringan yang luar biasa yang terus-menerus menghayati betapa pentingnya silaturahim meskipun secara online, tapi efektivitasnya juga sangat berkaitan ya. Saya pernah diundang ini beberapa waktu yang lalu, juga Mapara, Matahari Pagi Ramadan. Pun demikian saya juga punya tradisi ada pesantren riset Kalam ya, Kalasan Anak Alam ini sebenarnya. Itu selama 17 hari Ramadan kemarin menyelenggarakan Zoom pelatihan secara online dengan 3 tema utama yaitu metode riset, kemudian publikasi ilmiah, jurnal, buku maupun ilmiah populer, serta kepemimpinan dan kewirausahaan. Dan alhamdulillah juga secara online, secara efektif, memang yang daftar banyak ya sekitar 400-an, 540 bahkan, tetapi yang biasanya ikut cuma separuh atau sepertiganya yang akhirnya selama 17 hari kalau tekun bisa dapat sertifikat. Jadi tradisi ini oleh Mas Imam saya didadak iso ya, didadak itu diminta secara spontan ya. Jadi dai saya ini bukan dai profesional yang sering muncul di TV, tapi
Ditadak iso sebagai sahabat tentu kalau punya waktu bersedia dan bisa membuat ini. Pun demikian hari ini saya tidak bisa menemani sampai selesai sampai jam 9:30 ya. Nanti saya izin karena di depan rumah ada syawalan juga orang kampung jadi pada kumpul dan nanti juga diminta untuk ya kita bercengkerama diskusi dengan real dengan situasi. Saya tinggal di desa di Kalasan, mungkin Mas Ali udah juga di Jogja dan juga beberapa Bu Retno juga dari Jogja, dari Sleman, Mbak Rugiati dan teman-teman saya di dekat Candi Prambanan, barat Candi Prambanan. Jadi sebuah lokasi di desa pinggir Jogja yang memang saya nikmati sebagai sebuah tradisi untuk bisa langsung membaca perpustakaan kehidupan ya. Ini menjadi penting. Izin saya juga menggunakan PowerPoint supaya ada hal yang bisa kita bagi bersama-sama. Nanti kalau diperlukan bisa saya share. Ini supaya efektif karena dalam metode online biasanya visual itu menjadi hal yang penting dan ini izin nanti saya share bersama-sama. Baik, dengan topik pangapurane sing akeh rukun agawe santoso ini sebenarnya sebuah hal yang mengajak kita kembali ke fitrah. Suatu Syawal kembali ke fitrah itu sangat penting setelah Ramadan 30 hari kita berpuasa ngelungsungi topo ngelungsungi dan dosa-dosa kita insya Allah sudah diapuro dimaafkan oleh Allah. Sekarang kita sesama manusia saling memohon maaf dan memohonkan kita ampunan. Ini ada salah satu surat atau ayat yang penting yang terkait dan dibacakan seringkali dalam pertemuan-pertemuan syawalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita akan diberi surga yang luasnya seluas bumi dan langit bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini juga nyambung dengan siam Ramadan, la'alakum tatakun, puasa Ramadan itu agar kita bertakwa semakin meningkat. Jadi sangat relevan proses hari-hari di mana kita telah lalui itu, kita bermunajat pada Allah dengan sholat, dengan mengaji, dengan berbuat baik, dengan zakat, sedekah, infak yang terbaik, dan kemudian Allah memberikan ampunan, dan kita memohon ampun kepada Allah malam-malam yang khusyuk kita kemarin, terutama 10 hari terakhir, maka disinilah Allah memberikan suatu pengayem-ayem atau pangalbono juga pangayem-ayem bahwa bagi orang-orang yang muttaqin, maka Allah dengan permohonan orang-orang bertakwa itu mohon ampun, maka insya Allah kita akan diampuninya dan kita dipinarake, diberikan, dimasukkan ke surganya yang luasnya itu seperti bumi dan langit. Jadi inilah adilnya Allah ketika banyak orang yang kesulitan mendapatkan rumah ya, meskipun pemerintah mau bikin 3 juta rumah, tapi duit dari mana itu juga belum jelas, dan banyak orang yang punya rumah banyak dan bahkan banyak tidak dimanfaatkan, dan kemudian orang-orang yang kekurangan itu
Allah memberikan pangayem-ayem tentang siapa yang bertakwa dan memohon ampun kepada Allah, maka diberi ampunan dan luasnya itu surganya itu bumi dan langit. Tentu nanti silahkan Bapak Ibu sekalian mendiskusikan dengan Prof. Imam, Mas Ali Audah, dan para Ustadz dan Ustadzah di sini. Kita sedikit memberikan bahan untuk renungan, diskusi nanti. Jadi bagaimana Islam itu selalu mengajak kita berpikir, menggunakan akal, dan bahkan menggunakan panca indera, dan mendorong kita untuk berkelana kemana-mana, sehingga Mas Imam itu tidak hanya orang kampus, tetapi keluar masuk kampung ke kawasan-kawasan terpencil, itu merupakan giroh atau semangat yang oleh Al-Quran dikatakan untuk kita berkelana kemana-mana dan melihat keadaan manusia baik dan yang sekarang ataupun sejarah-sejarah di masa silam. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang suka berkelana, berpiknik, berwisata, maka itu sebenarnya sangat terkait dengan Islam yang mengajarkan tentang melihat masa silam dan masa kini untuk menapai masa depan. Dan ada 3 hal yang sangat mendasar: iman, Islam, ihsan, dan kembali ke fitrah, saling memaafkan, tradisi halal bihalal, dan nanti sebagai penutup. Nah, sebagai pendahuluan Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang terpelajar, jaringan dari Hero Society yang sangat banyak dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, kalimat introspektif atau question tag, bertanya yang menyangatkan, ya. Seringkali di akhir ayat itu ada afala ta'qilun, tidakkah engkau mengerti atau menggunakan akal? Afala tadzakarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Afala ta'lamun, apakah engkau tidak menggunakan ilmu? Afala tubsirun, apakah engkau tidak melihat, ya, fenomena-fenomena yang dibentangkan? Afala tasma'un, tidaklah kamu mendengarkan? Ini semua related dengan ayat pertama dari Al-Quran, Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bacalah. Maka membaca tidak hanya dengan kata-kata tapi juga menggunakan seluruh panca indera untuk memaknai itu. Jadi saya kira revolusi yang harus kita bangun untuk masyarakat ke depan adalah mengembalikan nalar, naluri, dan nurani menjadi satu, supaya kita dalam berilmu itu lengkap. Dengan nalar kita memang dianjurkan untuk menggunakannya, dengan naluri kita dianjurkan untuk melaksanakan dengan kemampuan yang interaktif dengan seluruh panca indera kita. Dengan nurani kita menyambungkan apa yang kita lakukan dan kita laksanakan itu dengan cahaya ilahi, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya itu, sehingga ilmu pengetahuan yang diajarkan di kampus yang oleh negara barat atau kampus-kampus di barat itu hanya rasionalitas semata, di kita punya kelebihan yang harus kita tonjolkan. Kita punya ruhani, ada rasio, roso, dan ruh kita padukan. Ruh kita untuk menerima cahaya hidayah Allah, roso olah batin kita merupakan kalbu yang kita olah menjadi dengan panca indera inputnya itu, dan rasio kita mencerna secara akal pikiran, maka kelengkapan itu sebenarnya sangat lengkap, dan pendekatan ilmu ini adalah pendekatan Islam sejati, dan insya Allah kita digadang-gadang
ya, sebagai kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya itu merupakan wa tu'minu billah dengan kita beriman kepada Allah, menjalankan apa namanya amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, maka itulah manusia atau umat yang digadang-gadang menjadi umat yang baik. Maka kritik-kritik dalam Islam itu sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau kita tidak berani mengkritik suatu keadaan, kita berarti tidak menjadi umat yang diunggul-unggulkan itu. Maka tentu saja kritik ada adabnya dan saya kira Bapak Ibu sekalian yang memahami itu akan menerima atau mengemban kritik dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana kita menalar kebenaran ilmiah Al-Quran, ya, alam semesta ini dibentangkan dan Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang diberinya dan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Juga menakar kebenaran ilmiah dari ayat kauniyah semesta itu yang dihamparkan dan perhatikan apa saja yang ada di langit dan di bumi tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan itu dari kaum yang tidak beriman. Jadi kuncinya ini adalah orang-orang yang beriman. Maka dengan situasi AI, Artificial Intelligence, teknologi digital, dan semua serba digital, online, dan seterusnya itu kita diberi pegangan untuk iman dan Islam itu. Dan kita ditugasi juga untuk menjadi pemimpin di muka bumi itu. Hadirin yang sekalian yang saya hormati, tiga pondasi utama seorang Muslim adalah iman, Islam, dan ihsan. Yang ini perlu dipahami, diamalkan dalam setiap hari, sehingga tanpa pemahaman yang benar tentang iman, Islam, dan ihsan, seorang Muslim akan kesulitan mencapai derajat kebahagiaan yang sempurna. Ini saya mengutip dari apa namanya sebuah infografis yang sangat menarik ya tentang iman, di mana mental, akal, kepercayaan, akidah itu disempurnakan dengan ihsan, Islam dan ihsan. Nah, Islam ini mengamalkan fikih-fikih atau peraturan atau hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum yang dilaksanakan dan ihsan, spiritualitas hati, kerohanian yang sufistik atau tasawuf ini sangat penting kita gunakan untuk membangun apa yang disebut sebagai akhlakul karimah itu. Jadi manifestasinya dari orang yang berislam adalah akhlak yang mulia. Tentu akhlak yang dirasakan pada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saya agak percepat nanti biar ada satu dua dialog diskusi. Iman ada hakikat dan makna secara bahasa berarti percaya dan meyakini dengan hati, dan ada 6 rukun iman yang telah Bapak Ibu sekalian pahami, pelajari, dan ini adalah benar-benar yakin kepada Allah tanpa keraguan sedikit pun. Dan kemudian kita mengamalkan apa yang kita yakin. Ini orang beriman itu manifestasinya di amalan-amalan ya. Dan amalan-amalan itu akan dengan dasar Al-Quran dan hadis akan menemukan ya ketenangan batin karena orang-orang yang berada di jalannya ya dengan kebenaran akan mendapati dirinya dalam ketenangan dan kebahagiaan itu. Dan Islam secara apa namanya harfiah berserah diri atau tunduk dan patuh, dan secara istilah adalah mematuhi ajaran Allah yang ditularkan atau dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang kita pelajari
meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Dan Islam memiliki 5 pilar, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Alhamdulillah beberapa di antara kita telah menunaikannya secara ini. Mungkin yang belum berhaji kita doakan semoga dimudahkan untuk bisa berhaji. Dan Islam adalah jalan hidup yang menyeluruh ini kita yakini akan selamat dunia akhirat. Dan oleh karena itu kita menjadi penawar keadaan dunia yang begitu hiruk pikuk dan cenderung terjadi peperangan yang tidak membuat damai. Nah, ini semua kita bisa carikan solusi melalui nilai-nilai Islam yang kita amalkan. Maka dengan menjalankan syariat dengan ikhlas dan penuh ketaatan yang merupakan bentuk pengabdian kepada Allah, maka itu semua akan memberikan sekali lagi bahwa Islam dan ihsan merupakan manifestasi dari keyakinan yang ada dalam hati. Dan ketiganya menjadi pilar yang penting dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim dan muslimah. Ihsan sebagai kepuncak keberagaman, bahwa ihsan secara bahasa berarti baik dan memperindah. Kalau dalam bahasa Jogja itu ada hamemayu hayuning bawono, memperindah kehidupan bumi, dunia yang sudah memang indah yang diciptakan oleh Allah. Artinya memayu hayuning bawono, kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi dan berkewajiban merawat dan melestarikan kehidupan lingkungan hidup itu. Sebenarnya banyak kearifan-kearifan budaya kita yang sangat terinspirasi atau diturunkan dari nilai-nilai Islam, ya. Di Minang ada juga adat bersadi sara, sara bersadi kita buang. Jadi kehidupan budaya merupakan bagian dalam pelaksanaan syariat dan syariat merupakan berasal dari kitab Allah. Ini di berbagai tempat ya, seperti di daerah Manado atau Minahasa. Nah, di sana ada simau tumau tau. Jadi manusia hidup memuliakan kemanusiaan gitu. Nanti di Bali ada Trihita Karana, Palemahan, Pawongan, Parahyangan. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, itu kita tinggal tauhid kita yang kemudian menyatukan bahwa Islam adalah bertauhid itu. Tentu Islam yang indah, penuh kasih, rahmat bagi seluruh alam, nampak dan mewujud dan perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak larut dalam pertumpahan darah dan perusakan lingkungan, di mana memang itu ketika manusia diciptakan, maka para malaikat bertanya-tanya, apakah engkau akan menciptakan manusia yang cenderung untuk merusak, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, ternyata memang kita melihat dunia ini penuh kerusakan dan penuh pertumpahan darah karena tadi ada sifat-sifat yang oleh malaikat itu dikhawatirkan. Tapi Allah kemudian meyakinkan bahwa aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Jadi dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi yang kita harapkan bisa memberikan solusi pada dunia, maka kita membuat dunia lebih baik tanpa peperangan dan tanpa kerusakan lingkungan. Itulah perjuangan saat ini yang Bapak Ibu sekalian kita terus-menerus, maka kemarin kami pun juga menyatakan kita menolak adanya BOP, Code of Peace, yang ternyata tidak untuk perdamaian, malah kemudian ada menginisiasi perang dan kita terjebak dalam lingkaran yang tidak menguntungkan. Juga ART, Agreement on Reciprocal Tariff, yang ternyata tidak resiprokal secara adil, karena ada Indonesia harus, Indonesia wajib itu 211, sedangkan Amerika wajib itu hanya 9. Jadi itu gimana ini
kita punya diplomat-diplomat yang tentu saja perlu kita perbaiki apa namanya diplomasi kita agar memiliki eh, kedaulatan ya dan keberanian untuk menyatakan yang hak itu ya hak dan batil-batil, dan kita harus berani meskipun mungkin presiden kita masih belum seperti yang kita harapkan, tapi rakyat kita sebagai rakyat itu sangat penting untuk kita berdaulat. Nah, sehingga tidak heran kalau kita memerlukan upaya-upaya eh, membangun pemahaman berdaulat itu. Sudah belasan tahun di depan rumah saya bikin sekolah rakyat berdaulat itu. Berdaya, berusaha, lan tawakal itu. Ini sebuah upaya kita untuk menurunkan iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sekolahnya itu sekolah rakyat namanya. Dan sekarang malah Prabowo menggunakan sekolah rakyat itu ya, tapi mewah sekali yang sekolah rakyat yang dibuat itu karena mengimplementasikan apa dinas sosial, Kementerian Sosial yang banyak fasilitas di daerah-daerah itu dikonversi menjadi sekolah rakyat. Mudah-mudahan program itu sukses. Tentu kita berharap juga makan bergizi gratis diubah metodologinya sehingga bisa sukses. Koperasi Merah Putih juga diperlukan inovasi sehingga sukses juga. Meskipun kalau dilaksanakan dengan top down, dengan cara berbisnis MBG dan Koperasi Merah Putih yang sekarang sedang dibangun itu, tanpa inovasi dan koreksi dari para anggota masyarakat, maka khawatirnya itu hanya terjadi nanti apa monumen program-program yang akhirnya tidak berkelanjutan. Kita ingin uang kita, pajak kita, Bapak Ibu sekalian jangan lupa membayar pajak. Nah, para dosen ini biasanya kurang bayar itu ya, harus setelah dikumpulkan bayar lagi pajaknya, dan saya kira ini ya udahlah kita negara ini kita rawat dengan sebaik-baiknya karena termasuk negara yang duafa berarti ya banyak utang. Sehingga perlu kita sebagai rakyat yang berdaulat kita bantu negara kita. Tapi kita juga punya berhak untuk tadi mengingatkan ya pejabat yang foya-foya, yang menggunakan fasilitas yang mewah dan seterusnya itu perlu kita koreksi sehingga betul-betul kepada pembangunan kerakyatan. Nah, iman, Islam, dan ihsan itu tidak hanya konseptual semata, tetapi ihsan adalah puncak dari iman, Islam, dan ihsan. Jika iman adalah fondasinya, Islam adalah bangunannya, maka ihsan adalah keindahan yang menyempurnakan. Ketika konsep ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, jadi bentuk-bentuk keindahan ya, maka saya juga Pak Imam Robandi juga banyak berkelana dalam bidang seni budaya eh, yang saya kira menjadi salah satu bentuk manifestasi ihsan kita. Nah, kita masuk tahap membersihkan hati karena ini taubat yang tadi kita eh, kembali kepada fitrah, kita bertaubat kepada Allah. Semoga dosa kita diampuni dan Allah melepaskan hati dari belenggu yang membuat terus-menerus melakukan dosa itu. Jadi dosa yang berulang kadang-kadang merupakan belenggu, dan Allah dengan kita diampuni adalah meretas belenggu itu sehingga kita terbebas dari perlakuan atau perilaku yang berdosa itu. Kemudian Sarasari meninggalkan dosa karena takut kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulanginya, dan ini merupakan upaya yang terus-menerus, tidak hanya sesaat. Dan secara hakikat, taubat ini perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla pada sisa-sisa usia, serta menahan diri dari dosa. Kita terus melakukan perbuatan yang salah, meninggalkan larangan,
adalah wujud dari taubat itu. Dan tadi di awal kita sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kita memohon ampun kepada Allah. Kemudian kita kepada manusia, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan marahnya atau kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Jadi kita tentunya kemarin sudah banyak berinfak, berzakat, bersedekah, di waktu lapang maupun sempit, dan dengan puasa kita mengendalikan nafsu dan angkara murka amarah, dan kita sekarang memaafkan kesalahan satu sama lain. Dan inilah perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah SWT. Dan juga terusnya ini tentu saja lanjutan-lanjutan yang nanti bisa Bapak Ibu sekalian kaji lebih mendalam lagi, dan kita lanjutkan bahwa dalam Al-Quran itu ada tautan-tautan yang sangat menarik di dalam rangkaian-rangkaian tematik ataupun juga dalam chapter atau bab atau surat. Dan juga unik juga ya, inti dari ayat pertama itu kan Iqra ya, padahal dia tidak di awalan Al-Quran, tapi ada di salah satu surat di ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Dan kemudian tetapi pintu masuknya adalah bacalah, kajilah, risetlah, itu ya kira-kira. Bapak Ibu sekalian, saya di bagian akhir tentang tradisi sawalan halal bihalal ini, kupat dipun sukani santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Ini tradisi budaya yang sangat baik. Karena ada juga 4 hal ya, lebaran, lebar artinya selesai, kemudian menandakan berakhirnya puasa Ramadan dan kita tiba ke hari kemenangan, kembali ke fitri. Luberan, kata luber, melimpah tumpah, melambangkan melimpahnya pahala dan keberkahan, serta ajakan Allah kita untuk melaksanakan berbagi rezeki, zakat, sedekah, infak yang dilebarkan ke penerima, baik tetangga, keluarga, ataupun kaum duafa yang berhak menerima zakat ataupun sedekah infak. Kemudian leburan berasal dari kata lebur, mencair, menandakan meleburnya dosa, saling memaafkan. Dan laburan, kita memperbaiki kembali, menyimbolkan hal yang putih bersih, suci kembali, dan memperbaiki setelah bulan Ramadan kita lalui. Maka kupat laku papat ini menjadi tradisi yang oleh para sunan, para wali songo itu diturun-temurunkan, disimbolkan dengan kupat dengan janur, munculnya cahaya. Dan inilah nanti Mas Imam Robandi bisa lebih menjelaskan dengan pewayangan dan perdalangannya itu. Terakhir, alhamdulillah kita menutup dengan suatu yang sangat indah, yang di depan saya itu ada kaligrafi yang dilukis oleh Saiful Adnan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadamu, kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Jadi mudik kembali ke hadirat, ke kampung halaman, di mana kita nanti akan berjumpa derek ke Rasulullah. Kita berbondong-bondong dengan bekal dan sangu, dan kita dengan hati
yang mutmainah, jiwa yang tenang, jiwa yang merdeka, yang sangat jernih, maka kembali kita ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diridhoi dan mendapatkan ridhonya dan kita derek ke Rasulullah masuk ke dalam jamaah hamba-hamba Allah dan kita dimasukkan ke surganya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan apa yang saya sampaikan. Mungkin masih banyak hal kekurangan, saya mohon maaf. Dan silahkan Mas Ali Audah melanjutkan diskusinya dan saya mohon izin untuk mengikuti sawalan kampung ini online, ini kemudian kita eh, apa namanya daring dan luring bersama-sama pada waktu yang sama, tapi alhamdulillah saya bisa mencukupkan permintaan Profesor Imam dan Bapak Ibu sekalian sehingga saya bergembira sekali dan doakan ini adalah ulang tahun saya yang ke-63. Masya Allah. Luar biasa. Ini, Selamat milad, Prof. ya, terima kasih. Monggo Mas Ali ya udah. Baik, terima kasih. Luar biasa. Sampun, Prof. Oke. Sampun, sampun. J, matur suwun, Prof. Baikuni. Paparannya sangat terstruktur dan sangat membuka wawasan kita. Sebagaimana nama Baikuni itu adalah keteguhan. Kita bisa menangkap semangat keteguhan beliau dalam nilai-nilai tadi kedaulatan, posisi kedamaian dan sebagainya. Dan mudah-mudahan beliau ini adalah presiden dari seluruh guru besar se-Indonesia sebenarnya, ya, yang digantikan sekarang Masih sudah sekarang. digantikan oleh Prof. Imam. Iya. Jadi malam hari ini hadir dua orang presiden guru besar ini. Dan banyak memberi kontribusi dalam dunia akademik. Juga gambaran tentang iman Islam ihsan menggambarkan prinsip-prinsip dari bumi yang sangat menjaga keseimbangan. Dan alhamdulillah ditutup dengan ayat Allah yang mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil oleh Allah dalam jiwa yang tenang tadi ya Prof ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Baikuni dan apakah ini akan dibuka tanya jawab Prof. Baikuni atau Prof. Baikuni pripun? Ya, satu dua boleh silakan komen. Onji. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ada kesempatan mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan kepada beliau dari paparan tadi. Ya, banyak hal yang bisa kita kaji sebenarnya. Tapi silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Kami berikan waktunya, silakan. Ya, juga saya share ya. Onji. Langsung saja Bunda Eli Jauharoh, Prof. Ini dari Boyolali, Prof. Ya. Moga Bunda Eli, silakan. Ya, terima kasih Pak Ali. Begini Prof, dari penyampaian em, tentang iman, Islam dan ihsan, ini eh, lebih banyak penekanan di muamalah sebenarnya ya Prof. Kalau diamati dari sesuatu yang disampaikan dari Prof tadi. Dan yang menjadi pertanyaan saya ketika tadi Prof Baikuna menyampaikan bahwa diplomat-diplomat kita yang kurang ini. Lalu apakah ada harusnya dalam mencari ilmu itu kita harusnya itu memiliki fondasi iman, Islam dan ihsan. Dan bagaimana eh, kita dalam saya sebagai guru ini untuk mendidik anak-anak, mendidik siswa-siswa saya itu agar kedepannya itu dapat punya jiwa-jiwa tenang seperti Prof. Baikuni ini. Begitu, Prof. Iya, terima kasih. Langsung ya, ini karena J, langsung. satu aja. Jadi menarik ini Bunda. Jadi saya pun juga masih penuh pergolakan juga ya. Kadang-kadang harus mawas karena sebagai Ketua Dewan Guru Besar itu punya banyak masukan dari berbagai dimensi dan kita harus memilah-memilih, menyaring dan akhirnya juga kita kalau sudah menyatakan sesuatu harus punya tanggung jawab ya. Jadi misalkan kemarin kita menyampaikan itu menolak BOP karena tidak melibatkan Palestina dan hanya untuk kepentingan Trump dan ternyata malah berujung ke perang itu kita menyayangkan.
dan ART yang tidak berkeadilan, tidak berdaulat itu juga perlu kita koreksi. Dan saya kira Hero Society ini bisa membuat sesuatu yang lebih konkret ya. Kalau saya bertemu dengan orang-orang yang bisa memformulasikan gagasan-gagasan menjadi pelembagaan, dilembagakan, dan akhirnya dengan pelembagaan itu dibuat sebuah dari society menjadi school, dari school menjadi kembali lagi ke quality of the society. Jadi kemarin tadi malam saya ketemu seorang entrepreneur dan dia membuat apa eh, istilahnya world school ya, sekolah berkelas dunia. Dia membidik segmen atas dari komunitas dan dia bisa membangun sekolah berkelas dunia dan dia mimpinya adalah mencetak generasi baru yang berkelas dunia dan dia mengundang profesor dari Amerika untuk live in di Magelang untuk dan di Jogja untuk membuat sekolah itu menjadi internasional ya. Di Jogja itu ada Al-Azhar, ada juga apa di Ring Road Utara, di Ring Road Barat juga ada Wood School eh, yang lainnya, dan sekarang di Magelang ada Fit Asrom, salah seorang entrepreneur dan pernah menjadi DPD, politisi, sekarang kembali membangun pendidikan dan dia seorang pengusaha entrepreneur dan membuat Wood School itu eh, sekolah-sekolah berkelas dunia untuk menyiapkan generasi baru, generasi muda. Saya kira Area Society ini sudah bagus sekali, sudah 312, maka kelompok-kelompok di kota-kota mana, misalnya ada di Kalimantan atau di kota yang mana itu ada komunitasnya, diperkuat dan dilembagakan menjadi eh, program yang memiliki sekolah-sekolah yang unggulan ya. Memang ada rintisan, kita bisa belajar lah gitu ya. Di apa lereng Gunung Lawu itu ada juga boarding school yang mahal sekali ya, masuk bisa SPP-nya uang pangkalnya bisa 125 juta kalau nggak salah. Coba cek di internet ya, deh. Ada boarding school yang sangat mahal, tapi banyak itu ternyata juga harus antri daftar itu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang saya kira Aero Society ini sudah punya jaringannya, maka bagaimana gagasan-gagasan tadi dilembagakan. Di Boyolali dengan keindahan Merapi Merbabu, setiap sore bisa menikmati senja di antara gunung itu. Nah, itu tempat yang indah untuk membuat school ya, world class school yang kombinasi tadi iman, Islam dan ihsan itu kita tanamkan itu. Kok Pak Baiku ini belum ya ini tantangan juga ini ya. Saya baru bikin sekolah rakyat berdaulat udah belasan tahun memang posisi saya di pinggiran membantu teman-teman yang mungkin kesulitan untuk belajar atau di kampung halaman, tetapi saya belum masuk ke segmen yang high end, kelas atas yang memang bisa dipakai untuk mengorganize dengan dana yang besar dan bisa membangun gedung miliaran, maka itu juga sebuah pilihan. Kenapa Pak Bay hanya sekolah kelas kambing aja ini gedungnya itu tidak ada gedung lah, bahkan cuma rumah desa aja gitu ya. Tapi itu juga soal pilihan. Tetapi mengembangkan juga network semacam ini kemarin pesantren Ramadan itu bisa cukup banyak meskipun online, tapi satu sedikit banyak dengan pendanaan mandiri bisa kita laksanakan lah gitu ya. Tapi ada baiknya saya mulai terinspirasi, tapi mungkin harus kita mulai dengan berjejaring sudah seperti ini. Tapi kita belajar dari orang-orang yang sudah berhasil membuat World Class School untuk menyiapkan generasi baru dengan metode pendidikan terbaru. Dan ini sesuatu yang bisa kita harapkan Euro Society bertransformasi mewujudkan kenyataan yang lebih terstruktur, terorganisir, dan terlembaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini bisa segera direalisir. Gitu Mas Ali, ya udah ya. Jadi ini Prof ada dari Pekanbaru dan Bandung, apakah diizinkan bertanya Ya, sebentar?
Apa sudah ditunggu, Prof? Ya sudah ditunggu juga, tapi Anjir. anu aja, Boleh, Prof? kalian nanti saya jawab ya. Boleh, Prof. Oke, silakan Bunda Marin Baik, terima kasih cepat ya. banyak. Izin, Prof. Baik, Uni. Ya. Pertama, saya mau menangis ya, karena tadi begitu runtutnya materi yang diberikan itu. Jadi kalau guru besar itu berbicara atau berkata-kata atau menyampaikan pendapat seperti juga Prof. Imam itu, begitu halusnya tetap ada pesan moral yang ingin disampaikan, tetap ada untuk keadaan sekarang yang tadi Kak nyentil MBG sedikit, nyentil skala rakyat sedikit, nyentil apa gitu. Begitu Mungkin halusnya. langsung pertanyaan Bunda. Oke, pertanyaannya adalah begini, sekolah saya itu sekolah SMP negeri biasa, tapi ada muatan Al-Qur'annya. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk PLT Kadisdiknya itu menyuruh kita mengintegrasikan Al-Qur'an ke situ. Nah, kita kan tidak dapat saya kan guru bahasa Inggris, Prof. Tidak dapat materi itu gitu ya. Tapi saya karena guru, saya coba saja. Saya coba ke materi Embrace Yourself itu, menghargai diri sendiri itu, saya kan sebagai muslim itu Al-Ahzab 56. Menjulurkan jilbabnya itu aja saya coba, cuman saya pikir ini kan ngambang gitu. Jadi apa itu? Mungkin ada sesuatu dari Prof untuk menyampaikan bagaimana cara kita mengintegrasikan Al-Quran itu ke materi-materi kita. Itu saja, Prof. Terima kasih. Langsung Bunda Nida, pertanyaannya to the point. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak Ali. Terima kasih, Prof. Baikuni. Ini luar biasa ya tentang ihsan. Ini saya karena langsung bertemu dengan Ketua Dewan Profesor UGM ya. Ini mungkin saya agak menggelitik bagaimana ini keihsanan ya Ketua Dewan Profesor ini untuk membuktikan keaslian ijazah itu gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi itu se-UGM kan Maka banyak diizinkan ini Prof. kadang Imam. Boleh, nggak apa-apa tanya. Nah, membuktikan keaslian ijazah itu ini sensitif seperti ini. apa? Ini Karena sensitif. tadi menyinggung Prof. juga Imam Prof, ini yang dengan program-program pemerintah sekarang gitu ya. Ya. Kepada rakyat, MBG yang Ya, sebenarnya itu karena ini kan streaming. apa? Bunda, karena ini streaming. BEM-nya juga sangat kritis ya, sangat saya mendukung Apalagi gitu. cuma ijazah. Itu mungkin kalau Apalagi to the cuma point seperti ijazah, itu. hilal aja bisa dilihat kok. Oke, baik. Cukup Itu ya kan Bunda bagian Nida. dari Cukup Bunda. ihsan. Apakah bagian dari ihsan seperti di surat Ali Imran 134 itu? Ye. Memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Misalnya. Baik, langsung saja ke Begitu. Prof. Baikuni. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi Bunda Marlina bagaimana wujud dan bentuk dari mengintegrasikan mata pelajaran yang diasuh dengan hal-hal yang diinginkan ya. Kita dalam bahasa Inggris bisa menjelaskan tentang bagaimana perkembangan ya Islam di berbagai negara. Di Inggris itu banyak sekali, di Rusia, di Amerika bahkan itu ya untuk membuka wawasan yang luar biasa kepada anak didik kita, dan itu bisa dengan visual, dengan video, tapi juga dengan bahasa Inggris. Dan ternyata Al-Quran yang demikian itu sekarang justru malah digemari menjadi solusi ya. Saya tadi juga barusan melihat ya orang-orang Amerika yang di penjara itu sekarang convert to Islam banyak sekali ya, 90% itu yang oleh seorang ini di satu kota pada convert ke Islam karena kedamaian, karena kesejukan, karena solusi dan ini. Jadi justru ke depan saya kira itu kalau masih pada muda dan ingin berkelana ya berdakwalah ke negara-negara yang modern maju itu, karena mereka terjadi kekosongan dan kita bisa mengisi dengan iman Islam dan ihsan itu. Saya kira ini tantangan bagi ibu bisa mempromosikan adik-adik muridnya untuk melakukan pengembaraan, pengelanaan dengan bekal dari pesantren, dengan bekal agama yang cukup, nanti ditambah skill bisa ke Jepang, ke Korea, ke Amerika, ke Eropa, karena di sana memerlukan bantuan kita untuk kalau dulu kan sering kita dianggap miskin lalu kita dibantu secara uang. Sekarang gantian kita ingin membantu secara spiritual, mental dan moral pada bangsa dunia itu. Saya kira ini memberi motivasi pada anak didik itu. Nah, tentang Bu Nidaul ya, sekarang sudah banyak isu itu dijawab. Kalau saya sederhana sekali jawabannya, dan sejak April lalu ketika itu baru muncul, hanya ada satu kata, jujur.
Nah, itu sudah selesai itu kalau jujur. Siapa yang harus jujur? Ya tentu yang eh, me- berwenang untuk melakukan karena sudah diberi jasa dan seterusnya itu. Nah, kejujuran adalah kunci dan saya kira itu saja jawabannya. Nah, tidak perlu berliku-liku karena itu Ya, satu kata. bijaksana sekali, Prof. Sederhana kok sebenarnya. Oke. Zaman saya kecil itu, Hmm. saya sering ke kawan saya, jujur loh aku bohongin kamu. Gitu. Ini saya minta izin Mas Imam. J, matur suwun sangat baik, Bener, Mas Bapak Edmund. Ibu sekalian. Khusus untuk sesi dengan Prof Baikuni kita cukupkan sampai di sini dan sekali lagi Prof atas nama seluruh keluarga besar IRO mengucapkan selamat milad, semoga semakin berkah hidupnya, semakin bermanfaat untuk bangsa dan Amin, negara. amin, amin, amin. Terima kasih Prof Baikuni, Jogja. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya untuk synchronizing dari acara kita malam ini, kita berikan waktu kepada Prof Imam, suhu kita, sensei kita. Silakan Prof Imam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi saja ya. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlilhu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Ini pelajaran SMP kelas 1 dulu. Muqaddimah. Kedua, minggu berikutnya ditambah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Minggu berikutnya ditambah lagi oleh guru saya, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu minggu ketiga. Minggu keempat, qala Allah Ta'ala fil Quran, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini 1 bulan pelajarannya hanya itu. Tadi yang dikatakan oleh Madam Marlina, how to teach the value of Islam in English. Sangat mudah. Itu dulu zaman saya sekolah di SMP, di kelas 2 itu sudah. Every student can speak English well for khutbah, not more than 5 minutes. Jadi setiap murid itu memberi khutbah tidak boleh dari 5 menit. Coba praktekkan. Itu saja satu sekolah di SMP Madani beres, selesai itu. Selesai, tidak sulit. Nah, ini memang kita itu sering tidak sabar bahwa seolah-olah sesuatu itu datang sendiri dan ujuk-ujuk menjadi pandai. No. Itu belajar ke tukang pandai yang membuat pisau, membuat celurit, membuat apalah itu. Membakar, mengelus, mengasah, menggerinda, proses semua itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kelihatannya untuk dapat membedakan minal huda wal furqan mudah, tidak mudah. Itu proses panjang. Sekarang sederhana saja. Bapak Ibu yang biasa mendengarkan gamelan. Saya nabuh gamelan 1. Saya tanya, ini nada gamelan ini peluk apa selendro? Yang biasa mendengarkan lagu-lagu diatonik. Saya tekan itu nada. Saya bertanya, Mbak April, ini lagu major atau minor? Belum tentu dapat menjawab. Untuk dapat membedakan itu prosesnya sangat panjang. Butuh ilmu. Untuk membedakan sesuatu, apalagi yang kita tidak menguasai, butuh penalaan yang tidak mudah. Dari the first day in the month of Ramadan until the end of the Ramadan. Ini prosesnya panjang. Tapi kalau kita tidak menghayati itu, lewat saja. Dari ITS menuju ke Beratang.
Dia tanpa melalui proses. Tiap hari ITS ke Beratang, ada terminal di Surabaya Beratang. Tapi tidak pernah merasakan itu perjalanan. Pada saat di Beratang ditanya oleh tukang angkotnya, selama di perjalanan kamu menemukan apa? Tidak menemukan apa-apa. Padahal di perjalanan itu ada bunga mawar, ada bougainville, ada pohon mahoni, ada dokar, ada macam-macam itu. Jangan-jangan kita hanya just only understand about the first of Ramadan and the end of the Ramadan. Di tengah-tengahnya blank. Ini ini serius. Ini karena apa? Inti dari berpuasa Ramadan sampai kita menemukan fitr itu kan proses. Proses itu yang akhirnya membentuk yang lalakum tatakun tadi yang diceritakan oleh Profesor Baikuni yang menjadi iman, ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya, ya. Menjadi Islam berserah diri, menjadi iman menata hati, ya kan? Menjadi ihsan produknya menjadi orang baik. Nah, ini penting. Mengapa kita tidak mencapai ke sana? Karena proses itu sering tidak dilalui. Sehingga pada saat seperti kita naik taksi. Naik taksi dengan nyupir mobil sendiri berbeda. Walaupun saya ke Jakarta udah nggak dapat dihitung. Berapa kali saya ke Jakarta udah nggak. Tetapi selama di Jakarta kan saya jadi makmum. Disupiri oleh Ustaz Said, disupiri oleh tukang taksi, disupiri oleh tukang Gojek. Sampai kapanpun tidak akan menemukan Jakarta sebenar-benar Jakarta. Karena menjadi makmum, ngikut saja. Orang ngikut resikonya ya do not understand well. Tidak paham sesuatu. Pendaki gunung, climber, hiker yang paling depan, itu berbeda loh dengan yang hiker yang paling belakang. Sangat berbeda. Ini oleh sebab itu, marilah kita positioningnya seperti ini. Ya. Dan ini Bapak Ibu itu setiap hari apa yarfa ila alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Setiap hari, setiap pagi Ramadan mencari ilmu. Itu kalau orang tidak mencari prosesnya, ya hanya mengumpulkan sertifikat. Sertifikat itu tanda kita mengikuti Mapara. Tapi belum tentu tanda kita sebagai pembelajar, belum tentu. Jadi waktu kita yang siang, malam, pagi, sore, waktu laili wa nahari la yatil ulil albab, memperhatikan siang dan malam itu nggak semua orang dapat itu. Oleh sebab itu for being as ulil albab, not all for all people. Tidak semua untuk orang. Jadi semua terdeteksi dari mulai bakatnya dia menjadi orang yang rajin, bakatnya dia orang bergaul dengan orang-orang yang baik, bakatnya dia bergaul dengan orang-orang yang ya sensitivitasnya tinggi terhadap lingkungan. Ini dibangun dari kecil. Ingin seperti Iran, ngeluruk tanpa polo, diktoyo tanpa haji-haji, itu Iran loh. Itu semboyannya orang Jawa, tapi dipraktekkan oleh Iran. Ngeluruk tanpa bolo itu bertarung tanpa teman. Diktoyo tanpa haji-haji nggak punya tank-tank yang apa itu, pesawat yang F-16, F-17, F-18 apa enggak. Pakai drone ya, Prof ya. Nah, tapi dengan yang murah-murah itu, tapi spiritnya bukan main-main. Sering saya katakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu kan sering dibawa oleh para dai. Intinya apa? Intinya itu kalau kamu mau mengalahkan orang pintar, kamu harus regep. Nggak dapat itu orang pintar dikalahkan. Kita sudah tidak sergap, tidak pintar, kalah 2 kali udah. Orang pintar itu seperti orang pemain catur memegang buah putih. Hitam untuk mengalahkan buah putih itu harus mempunyai putih harus melakukan kesalahan 2 kali baru hitam draw.
Kalau selama pertandingan putih tidak melakukan kesalahan, hitam akan kesulitan menaklukkan putih. Kata Pak SBY, itu seperti menunggu lebaran kuda. Berkumpul begini, this is very expensive event, mahal. Saya udah pengalaman banyak tentang mengumpulkan orang. Mengapa kita selalu di bawah? Kita itu banyak dihuni oleh lazy people di tanah air ini. Berpuasa itu mengupgrade orang, mengangkat orang itu menjadi pionir, orang-orang yang rajin, menjadi pionir orang-orang yang bekerja keras, menjadi pionir orang yang taat aturan, menjadi pionir orang yang selalu memikirkan masa depan. Wal tandur ma qadamat liqad. Tandur nafsu ma qadamat. Sering dibacakan itu. Tapi apa sih? Itu sebetulnya sentilan kan? Taqullaha, bertakwalah dan pikirlah yang akan kamu bawa untuk masa depan. Itu tadi uraiannya Profesor Baguni lengkap banget itu. Lengkap sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, momen-momen ini kan 41 orang ya, atau 41 yang join. Ini kalau jadi sudah enggak main-main. Enggak main-main. Mahasiswa S3 saya cuma 6. Ayo. Ini 41 loh. Tetapi yang 6 itu setiap hari mereka itu. Jadi mencari ilmunya tiap hari. Saya sering katakan, loh, katamu kamu ingin melebihi anak-anak di Tokyo. Loh, kamu ingin menyaingi orang-orang anak-anak di MIT, di Boston, di Harvard, di Oxford. Boleh ke warung sejam aja. Cukup makannya nasi, telur, nggak usah nambah-nambah, nanti malah nggak selesai-selesai. Makanya balik lagi. Fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi ayat-ayat yang kita baca di Quran semua itu keren loh itu, semua itu keren. Jumatan saja diingatkan, setelah ini bubar Jumatan kamu menyebar ya. Tapi sebelum Jumat dipanggil juga kan, setelah adzan berbunyi bergegaslah ya ke masjid, setelah itu menyebarlah lo ya. Jadi kuncinya itu depend on us, depend kepada kita semua. Siapa akan menjadi siapa atau siapa akan menjadi apa? Kita kan sering begini, antara cita-cita dan ikhtiar kan tidak imbang. Cita-citanya ingin menjadi orang bertakwa, soleh, pinter ngajinya. Ikhtiarnya bimbingan tes, kan tidak ada hubungannya itu. Ya kan? Ini hal-hal yang ikhtiarnya ingin menjadi anak-anak kreatif, solutif, integratif, holistik, ya kan? Itu tujuannya kan itu kan, inginnya jadi itu kan. Ikhtiarnya tryout, mengerjakan soal-soal, munderi gitu-gitu. Itu kan konyol itu, inginnya ngalor, yang dikerjakan ngidul kan gitu. Dan klimaks di hari raya ini, di Idul Fitri ini kan klimaksnya Ramadan. Coba Bapak kita semua merenung, saya juga merenung setiap Ramadan apa sih ya yang sudah saya lakukan. Oh, itu pasti itu. Pas kapan saya tidak ada tulisan saya jam merenung kok. Iya ya, ini 2 hari kok saya nggak ada tulisan ya gimana? Sebodoh apa saya ini? Gitu. Nah, jangan yang setelah kita peroleh kita lepas. Oh, tadi siapa ya Mbak? Siapa tadi yang tidak pernah langsung nongol? Siapa tadi? Lupa semua. Oh, Bu Marlina ya. Apalagi manusia. Mobil saya tinggal di rumah di Surabaya ini. Seminggu nggak kita nyalakan. Itu aja drop kok. Tadi nyalakan, drop udah. Kita butuh effort lagi. Oleh sebab itu yang sudah kita peroleh, mari kita continue kita pelihara. Tadi disampaikan oleh Prof. Baiku nih, kontinuitas. Lumintu, kalau orang Jawa itu lumintu. Tidak ada di dunia ini pandai ujuk-ujuk, hebat, langsung tiba-tiba enggak. Kecuali mereka mau, orang-orang yang mau berproses. Nah, berproses ini, this is not easy for the majority of the people in this country.
gampang. Serius. Apa? Butuh atmosfer. Ini Zoom kita itu atmosfer akademik yang keluar luar biasa. Saya mau mengisi begini itu bukan karena nanti ilmu saya hilang, enggak. Saya akan memperoleh ilmu dari Bapak Ibu yang ada di sini. Karena setiap individu punya khasana. Kalau di teknik elektro namanya mempunyai operating point masing-masing. Tinggal itu diolah apa tidak. Kalau tidak diolah, ya saya ambil, saya yang mengolah, kan begitu aja. Nah, ini penting. Oleh sebab itu, mari kita refleksi, menyongsong. Tadi kan diceritakan ya Pak, ayatnya tadi ya, yang langit apa seluas langit dan bumi surganya itu ya. Wasari'u. Sari'u ila Masih magfiratun. magfirati min rabbikum wa jannah itu kan. Itu kan. Tetapi apakah sekedar gambaran itu? Kita tanpa melakukan sebuah ikhtiar. Ikhtiar untuk cita-cita besar itu, wah banyak banget itu. Banyak sebenarnya. Ya, banyak sekali ikhtiarnya. Tidak granted, langsung ditebus, langsung hilang dosa. Enggak. Kita menyongsong pelan-pelan, menyongsong. Jadi Bapak Ibu sudah dapat 5, jangan sampai turun menjadi 4. Challenge 5 itu. Minggu depan jadi 6, minggu depan jadi 7, menjadi 8. Terus, 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 terus. Yang sudah punya, jadi contoh paling mudah ya. Saya tidak membayangkan kalau Hasan Albana tidak menulis, Rashid Ridho tidak menulis, eh, Al-Ghazali tidak menulis, Bal Nasruddin Albani tidak menulis, Al-Barjanji tidak menulis. Saya tidak membayangkan sesepi apa dunia Islam itu. Tetapi apakah kita hanya sebagai I'm apa I proud membanggakan kamu, kita tidak mengapa-ngapain kan tidak kan juga. Setelah kita wah ini bangsa ini orang hebat, kita melakukan. Nggak tahu di angka 2 atau angka 3 atau 4. Itu menjadi catatan. Runtuhnya kita kan tidak melakukan, itu aja. Orang Jawa kan sering mengatakan ngelmu tinemune kanti laku. Ngelmu itu akan ketemu manfaatnya itu kalau ada melakukan itu. Dan ini contoh-contoh di alam ini, di kehidupan kita sudah banyak banget. Banyak banget. Yang tidak menulis pakai tetenger. Tetenger ya gedung, ya sifat institusi, ya apa itu tetenger. Yang tidak tetenger pakai gedung, tanah atau apa, pakai tulisan. Semua kan sangat excellent itu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang hebat-hebat ini, Teh Nidaul, Mbak Elia Jauhara, yang sudah punya habit menulis dengan baik, itu dilakukan. Karena setiap nilai kebaikan, tulislah. Insya Allah lah, dari tulisan kita nggak mungkin tidak ada yang membaca. Ada 10, ada 2, ada 3, atau 4, 15, atau berapa. Ada lah yang baca. Dari yang baca itu nggak mungkin tidak ada yang nyantol. Nyantol lah, ada lah. Minimal mengingatkan. Itu mungkin malam ini, semoga ini menjadi renungan bareng-bareng. Ya, Ibu Rohmatun Nazila yang sudah jadi dokter, ini jangan berhenti. Karena biasanya capek, nyari dokternya capek, setelah jadi dokter berhenti. Ya sudah, summa rodatnahu asfala safilin. Itu banyak, karena udah jadi dokter kan gelarnya top kan. Apalagi di kampung kan, waduh. Top. Ya kan? Lah ini langsung lengah. Dan apapun profesi kita, apapun gelarnya, apapun sekolahnya, tidak ada hubungannya dengan ikhtiar. Ikhtiar tetap ikhtiar. Ya, tetap ikhtiar. Apapun. Yang kedua, Ar-Rahimu yarhamur Rahman, irham ma fil ardu, yarhamkum ma fis sama. Ini hadisnya Imam An-Nasai itu. Insya Allah. Kalau sudah menjadi saudara, jangan sampai hilang. Kalau sudah menjadi sahabat, jangan sampai lepas. Ini walaupun hanya 1, 2, 3 orang menemukan sahabat di Malioboro atau di mana, atau mungkin di lereng Cangkringan atau di lereng Gunung Kelut, atau kalau sudah
You are our brother. Itu tetap brother. Kalau lama tidak ini, saya WA. Walaupun saya juga sering mem-WA, tidak dijawab, ya enggak apa-apa. Emangnya Imam Rubanda kalau WA orang mesti dijawab. Banyak yang nggak mau jawab. Hanya, apa kabar? Ini nggak mau. Ya enggak apa-apa. Tapi kita minimal, dari kita itu mengaku, you are our brother, you are our sister. Ya, tidak harus formal, tidak harus pakai organisasi formal, saya anggota apa. Enggak harus lah ketemu di warung, ketemu di kedai Minang, ngobrol bareng-bareng. Ini hal-hal yang penting. Kalau di Tanah Laut mungkin di kedai baru, ke kedai haruan, ya kan? Ya, kalau di rumahnya Bu Rukiati mungkin di kopi rolas, telulas, 14, 15 gitu kan. Nah, ini penting ini. Setiap saya di warung, majority, most itu, mesti dapat saudara baru. Saya hanya ketemu di tempat sholat di rest area. Akhirnya saya jadi imam, setelah jadi imam, Pak, jenengan saking pundi, oh Pulau Solo baru. Loh jenengan, oh saya dari Pulau Bangka. Wah, jadi kenal semua itu. Di Purwokerto, saya ke lapangan. Itu alun-alun, bakul sate. Sate pundi, Bu? Banaran. Ya saya walaupun belum tahu Banaran. Kelihatannya ini enak ini sate. Waktu Pak, udah. Malah begitu ngomong enak, saya ditambahi satu kupat itu, satu kupat. Ini hal-hal begini sekarang ya, atau juga dulu saya juga tidak paham. Sudah jarang dilakukan, mengenalkan kawan, saling ingin mengenalkan. Nah, karena yang dijaga image-nya masing-masing. Saya kan orang hebat, saya kan anggota apa, saya kan apa. Jadi embel-embel itu masih melekat menghegemoni otak kanan dan otak kiri. Itu sulit kalau itu mental block seperti itu, sulit. Nah ini Islam itu menggait itu. Jadi kan Islam kan Muslim, berserah diri. Orang berserah diri itu semeleh loh. Meninggalkan segala hal apa. Nabi sholat Jumat. Keren loh setelah sholat Jumat di bulan Ramadan. Tabrakan sepeda motor tidak ada yang marah. Keren kan? Itu tapi malaikatnya biasanya juga sulit datang karena biasanya marah. Alah, paling nanti malah nggak saya catat kan gitu kan. Lepas tidak marah malaikatnya nggak teko lah kan karena coba tradisi seperti itu lakukan setelah Lebaran. Ini kan keren. Nah, aneh di buku saya ada tidak bulan Ramadan, tidak bulan Ramadan. Ditotori loh. Yang satu mahasiswa China, yang satu mahasiswa Jepang, tabrakan itu. Bres, dua-duanya langsung duduk di trotoar nunggu polisi, nggak ngomong, nggak apa, diam aja semua. Baru dicatat oleh polisi itu. Ini harusnya kita peroleh di bulan Ramadan. Tertibnya pasti. Sebelum pukul 6 waktu gondang lagi, belum boleh menyentuh es buah, kan gitu kan? Nah, walaupun Pak Munali mungkin yang bikin es buah Bu Silvi, nggak boleh Pak Munali nyicip-nyicip sebelum waktunya dong kan? Wah, mumpung bojoku neng kamar mandi nyicip kan nggak bisa gitu. Karena sudah terlatih. Coba itu kalau diterapkan di keseharian sehari-hari. Aduh, ini tahun ini bulan Mei ini kok saya belum membuat buku, kan gitu kan? Padahal targetnya 2 Mei hari pendidikan saya harus menerbitkan satu buku. Wah, itu Islam generasi Islam yang keren, generasi Indonesia yang keren. Itu kalau di pengajian-pengajian dulu namanya wa antum selamatan kafatah. Kafatan itu. Kamu menjadi orang yang selamat dan sempurna, apa saja beres kan gitu kan. Itu barangkali Bang Ali Auda. Semoga ini bareng-bareng mari kita song-song. Karena yang paling berat itu semangat. Karena oleh sebab itu puncak Ramadan kan seringnya di 1 Syawal. Begitu Syawalnya sudah kena, langsung steady state, ser
grafiknya turun ke bawah. Tinggal nanti menunggu lagi Ramadan tahun depan. Iya, nek ketemu, nek ora ketemu. Hmm. Iya, nek walaupun ketemu, iya kalau di tahun depan tambah etosnya bagus. Kalau tambah lemah, merosot. Oleh sebab itu, ini adalah momen-momen bagus. Aero Society, mari kita bangun bareng-bareng. Untuk siapa saja, bukan untuk saya saja, untuk siapa saja, mari gunakan. Pali Auda ingin nulis buku, di launching di sini beres. Dokter, ini harus nyebut ini, Dokter Rohmatun Nazila nulis buku, launching di sini keren loh. Nggak Insya perlu, Allah. nggak perlu ngundang-undang, apalagi menyediakan ingkung, kendurenan, nggak perlu langsung di sini. Kendurenan, silakan di kendurenan di rumahnya masing-masing. Ini serius. Saya rasa Bapak Ibu punya banyak kesempatan. Banyak kesempatan. Tadi ada di grup saya itu. S1 4 tahun. Kelamaan. Apa saja ada. S1 setahun cukup sebetulnya. 4 tahun kan zaman dulu. Waktu masih pakai MS Word, ngetik. Mencari teori, nyari bukunya ke perpustakaan. Nah sekarang sudah ada semua. Mau mencari pesan Bernoulli, ada Archimedes, ada Chebyshev, ada bukunya Frank Lewis, Optimization, LQR banyak. Tinggal klik, 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 klik. Disertasi dulu setahun, 2 tahun. Sekarang paling seminggu. Lamanya di mana? Sama. Belajar agama sekarang gampang banget. Pronoun saya salah tinggal ngeklik. Belajar bahasa Inggris, pronoun saya tinggal ngeklik. Apa yang sulit? Ikro mungkin zaman dulu sampai 3 tahun, 2 tahun. Alah, sekarang seminggu. Ini kemudahan-kemudahan ini harus kita. Yang menjadi repot kan begini, karena kita tidak pernah menyentuh jadi masalah. Nggak usah pakai aplikasi. Membuka laptop, kalau lama tidak membuka laptop aja bingung kok. Kemarin ada kok, mematikan laptop aja ngundang saya. Ini caranya matikan gimana ya? Karena lama nggak mematikan laptop. Nah ini serius banget kita. Mari kita, ya mulai dari sedikit. MPG biar urusannya yang sana. Operasi Merah Putih ya urusan sana. Ijazah urusannya Profesor Bauguni dan kawan-kawan. Biarkan aja. Ya, ini hal-hal mari kita dari kelompok yang kecil begini. Saya percaya Bu Retno punya pengaruh di lingkungannya. Ustadz Munali punya konstituen yang tidak main-main. Mbak Titi Rahmawati punya grup yang namanya itu apa Nordik. Banyak lah. Gus Lutfi, Kiai Helman punya semua jaringan-jaringan itu harus dimanfaatkan. Yang namanya surahnya kan waltakum minkum. Kum itu kan networking. Kum ini kan networking. Kan bukan waltaka kan enggak. Waltakum kan all of you kan gitu kan. Ini kan banyak. Itu aja. Dalam bahasa Jawa disebut begini. Umah gendeng disaponi. Apotenteng barang dilakoni. Artinya bersama-sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa ini recharging malam hari ini dahsyat sekali. Sangat daging semua ini tentang malam hari ini. Mungkin Ustadz Lutfi dari Lamongan mau memberi komentar atau ada yang mau ditambahkan. Silakan Ustadz Lutfi, saya undang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada Gimana suara saya gimana? ada Mas butuh kemisi. Mas butuh kemisi itu munculnya di Aero itu kalau ada rembulan purnama yang ke-13. Suara udah oke, Ustadz Lutfi, Baik. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Prof. Dr. Imam Robandi sebagai founder Aero Society dan Society. Nah, dan dilaporkan narasumber bareng-bareng kita dalam masing-masing society. Bareng-bareng semua ya. Society. Society. Ya, itu. Dan narasumber kita yang luar biasa, Prof.
Belum. Fellowship tetap melayani 3 penanya luar biasa. Jadi kita harus bersyukur malam hari kita diberikan Allah kesempatan setelah kita 30 hari mapara. Tadi saya sempat menyimak Prof bilang jangan hanya sekedar 30 sertifikat, tapi lebih dari 30 sertifikat. Berarti kita harus melangkah lebih. Berarti kalau saya 2 tahun saya sudah punya 60 sertifikat. Berarti ini PR saya masih banyak ini. PR-nya banyak. Mudah-mudahan secara step by step saran dari Prof Imam bisa kita melangkah ke situ insya Allah. Sebenarnya karya saya sudah banyak Prof, mohon maaf. Saya menulis sejak 2009 Prof sampai sekarang, tapi buku teks Prof. Jadi yang dipakai fikih usul fikih Madrasah Aliyah se-Indonesia itu mulai program keagamaan itu kebetulan kami penulisnya. Cuma saya pengen beralih ke penulis buku non-teks Prof, tapi belum bisa maksimal. Saya nanti mohon bimbingannya. Saya tak biar nggak terlalu kaku kalau di penulis buku teks itu kan kaku harus ikut kurikulum itu yang saya nggak pengen lepas. Bukan harus ikut kurikulum. Berarti nyalakan yang sana kan. Ini aja saya belum dapat menulis yang seperti itu aja selesai. Oke, saya belum bisa menulis yang seperti itu. Itu akan ada peluang untuk hebat. Maksudnya yang non-tech Prof. Kemudian iya, yang manapun kata Buya Hamka itu yang satu kan ke sana. Yang empat ke kita ini, yang 4 ini. Oke. Siap Prof. Siap salah Prof. Saya lanjutkan karena saya mendapat tugas berat, yaitu tadi saya ringkas ini. Pak Aliuddin ada sekitar 7 lembar. Mudah-mudahan nggak saya baca semua, saya ringkas saja. Ini dari awal sampai akhir saya ringkas. Jadi tema besar kita sawalan dan halal bihalal dengan jargon pangapurone sing akeh. Apa ini? Rukun Agawe Santoso. Masya Allah, tulisannya terlalu baik, Prof. Rukun Agawe Santoso. Ini yang dimaksudkan para pemirsa sekalian, mungkin saya bisa menyimak itu kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Minta maaf yang sebesar-besarnya agar kita bisa rukun kuat bersama. Artinya, jika kita meminta maaf dan memaafkan orang lain dengan tulus, maka kita dapat memperbaiki hubungan dan membuatnya menjadi lebih kuat dan harmonis. Dengan demikian, kita dapat hidup bersama dan lebih bahagia dan sejahtera, membersihkan hati dengan taubatan nasuha. Itu catatan saya. Kemudian ada 3 pondasi utama seorang Muslim yang harus kita pegang teguh, yaitu iman, Islam, ihsan. Dan kita mengenal ada rukun Islam dan ada rukun iman yang harus kita yakini. Yang paling penting dari iman, Islam, ihsan itu harus dipahami, diyakini, diamalkan, ya, menuju derajat maqamam mahmudah. Dan orang yang ada dalam dirinya sifat ihsan itu biasanya di mana saja dia berada membawa kebaikan-kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Jadi dia selalu mau berbuat yang baik. Yang paling mudah saja misalnya orang yang dalam dirinya ada sifat ihsan, ketika ada nenek kakek mau menyeberang jalan misalnya, spontan dia langsung lari mengamankan kakek nenek sampai posisi aman. Atau ada paku di tengah jalan, orang yang ada dalam dirinya sifat ihsan secepatnya paku itu diambil dan diamankan di tempat yang aman. Jadi seperti itu. Jadi ihsan itu luar biasa. Insya Allah yang hadir hari ini 39 turun ya. Ini adalah salah satu semuanya insya Allah kategori ihsan semua. Ini. Kemudian tadi Prof. Dr. M. Baikuni juga menyitir ketika orang dalam dirinya tidak ada sifat ihsan, akhirnya ayat Quran doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akhirnya cenderungnya merusak yang saat ini geopolitik Iran perang lawan Israel dibantu USA yang sudah hampir 1 bulan. Mudah-mudahan segera ada titik temu dan segera islah damai, karena nanti kalau ini nggak segera dihentikan islah, maka
akan muncul perang dunia ketiga dan akan terjadi perang nuklir dan akhirnya peradaban bumi ini akan hancur ketika kita nggak mau menjaga merawat alam dengan baik. Sehingga saya jadi ingat lagunya Iwan Fals, Lestari Alamku, Lestari Desaku, di mana ibuku dongengkan cerita, dan seterusnya itu lagu dari Iwan Fals. Kemudian eh, Prof. narasumber tadi, Prof. Baikuni juga menyampaikan ketika orang ada dalam dirinya sifat ihsan, maka hablum minallah itu parameter ukurannya. Ketika hubungan dengan Allah baik, mesti hubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Hubungan manusia dengan sesama alam juga baik. Hubungan manusia dengan semua makhluk Allah juga harus baik. Jadi itu parameter ukuran la'allakum tattaqun, ukuran kalau manusia itu dikatakan ketika dia sholat aqimis sholah wa atuz zakah warka'um ar-rokiin. Dan tingkatan yang paling akhir ada kita mengenal ada ibadah berdimensi sosial, hablu minan nas. Kemudian di sela-sela kegiatan beliau juga mengadakan pelatihan tentang riset, tentang metode ilmiah, tentang jurnal, tentang kepemimpinan peserta 400 sampai 500 orang virtual selama 17 hari. Ini juga luar biasa, patut kita toladani. Jadi kemudian yang paling akhir mungkin ini catatan saya, mudah-mudahan nggak ada yang kelewatan. Sebagai tambahan dari Prof. Imam Robandi tadi menyampaikan Syawal itu maknanya meningkat, maka kreativitas harus meningkat, etos kerja juga harus meningkat. Kemudian paling akhir, kalau semua kemarin Mapara sering pantun, saya nggak pantun, tapi saya membacakan karya besar Imam Asy-Syafi'i yang mungkin kita belum pernah membaca. Ini saya temukan bukunya di Pondok Langitan Widang Tuban. Saya jalan-jalan di situ di toko buku, saya melihat ternyata Imam Asy-Syafi'i mengarang buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Untaian Syair Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan orang bijak adalah orang yang memandang ketika punya musuh satu sudah terlalu banyak, jangan kau tambah. Ketika punya sahabat 1000 masih sangat sedikit, ayo kita mencari sahabat lebih dari 1000 orang. Dan itu sudah dibuktikan Prof. Imam Robandi, saya yakin sahabatnya lebih dari 1000 orang. Seperti itu tidak bijaksana kalau saya menyampaikan banyak hal, karena intisari sudah diserap semuanya. Kalau ada kekurangan semuanya karena kebodohan kami, kalau ada kebenaran semuanya datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tema syawalan, ini masih gayeng. Mohon maaf ini saya undang dulu Bu Rohmat, tadi namanya dipanggil oleh Prof. Imam. Bu Dr. Rohmatul Nazilan. Kok saya? Yes. Ini kebanyakan HP di rumah. Terima kasih Pak Robandi dan Oke, agak ke sana. Oke, ini kok saya di pojok. Ya, saya tadi menyimak petuah yang disampaikan ya oleh Prof. Imam itu, serasa saya langsung teringat ke Gambit Raja itu ya. Jadi karena kami tim riset tentang Airo ini sedang menulis tentang Airo, jadi saya berpikir bahwa acara-acara seperti KSJM yang diselenggarakan secara konsisten tiap hari Jumat malam ini dan di streamingkan ya, ini malam ini juga di streamingkan, maka itu bisa menjadi satu sumber riset yang kami sampaikan. Jadi saya tadi seperti mengingat kayak deja vu gitu
ketika Prof Imam menyampaikan petuahnya, dulu pernah ada pembahasan buku Gambit Raja itu kalau nggak salah mendatangkan narasumber Prof Wening sama Mas Herman ya. Dan itu saya seperti membuka mengulang bacaan itu ya. Jadi ternyata cara-cara Prof Imam itu luar biasa ya, Jadi mungkin saya tadi kalau menyimak itu, kemudian meskipun itu antara kesadaran dan ketidaksadaran, itu saya merasa bahwa sekian persen kalimat yang disampaikan secara spontan gitu ya oleh Prof Imam dengan tone yang yang tonnya itu kuat sekali ya, tonnya itu memberi dorongan gitu ya kepada kita penyimaknya ya, pemirsanya, itu semacam muncul energi yang yang masuk ya ke dalam diri saya itu mengenai bagaimana kita itu dengan apa yang masing-masing dari kita itu kita miliki, kita perlu mengambil keputusan, kita perlu mengambil pertimbangan, kemudian kita perlu mengambil yang akhirnya kita kita jadikan sebagai sesuatu yang menjadi milik kita itu. Dan ini adalah saya membayangkan kalau mungkin dalam riset tentang empowering society, AIRO ini mungkin dalam literatur global itu sudah banyak gitu ya, tetapi menurut saya ini akan menjadi satu yang sampaikan melalui publikasi ilmiah gitu ya, sehingga ke depan itu pola-pola pengembangan atau empowering people ini bisa dilihat tapi juga masyarakat global, yang menurut saya ini adalah satu pilar yang penting bagi pengembangan masyarakat secara umum, dan ini menurut saya luar biasa. Terima kasih, itu mungkin bisa saya sampaikan. Matur nuwun, Prof. Mantap. Baik, terima kasih Bu Nas. Jadi Bu Nas ini insya Allah sedang membuat riset ya tentang Hero Society, dan ini diusahakan bisa masuk Scopus ya. Mudah-mudahan ini juga menambah manfaat untuk kita semua. Ya minimal Q3 lah. Insya Allah Prof. Di Elsevier atau di Springer itu udah. Siap Prof, ya. Baik, dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditambahkan dari mana aja ini ya, Bu Yuni, Bu Nurul dari Balikpapan, dari Kota Semarang, atau kita cukupkan sampai di sini? Cukup dulu nggak apa-apa. Jangan langsung transien lah, jangan langsung transien, pelan dulu aja. Oke, baik. Karena minggu depan juga menarik juga. Oke, baik. Baik, terima kasih. Itu ada Ustadz Butuk itu lama nggak ngilang, itu ada masalah apa? Ustadz siapa tuh, Prof? Butuk Kemisi itu. Itu dia itu datangnya ke sini kalau pas hari Jumat Pon
tahun ke-13. Nah, Silakan Ustaz Butuk. Misi. Masih tertutup, masih. karena lama tidak menggunakan Zoom, jadi caranya menghidupkan mic juga lupa. Tolong dibantu, mungkin bisa di-unmute. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Alhamdulillah ini bisa bergabung di momen luar biasa untuk recharging di Syawalan. Ya, insya Allah akan kembali aktif ya, karena ini kemarin-kemarin banyak dekem ini untuk semedi ya. Terima kasih, Prof. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ya. Oke, mantap. Baik, dengan demikian, baik. Itu ada lagi Ustadz Sahal juga nggak pernah. Oke, silakan Ustaz Sahal dipanggil sama Prof. Itu di rumahnya di lereng Gunung Sumbing, ketinggian 1.700 mdpl. Waduh. Ustaz Sahal, silakan Ustaz Sahal. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Prof, Pak Assalamualaikum. Alioda, dan semuanya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jih, alhamdulillah pantunganipun. Kebo sapi ayam sehat semua. Ya, alhamdulillah. Ya kan biasanya Kambing. di rumah kan pertanian sama perkebunan sama peternakan kan andalan. Oh, mantap. Oke, tapi masih tradisional. Begitu ya. Iya. Oke, Ustadz Ali di closing. Iya. Baik. Apakah besok-besok ada syawalan offline atau tidak? Mudah-mudahan ada. Itu Ustadz Munali yang bisa jawab itu. Tadi mana? Oh, mana Ustadz Munali? Di absen ini. Ustadz Munali, halo? Masih ada tamu, Prof. Oh, masih ada tamu. Minum esnya Bu Silvi. Baik, jika tidak ada, kami kembalikan kepada organizer untuk malam hari ini, dan terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih juga kepada Prof. Baikuni dan Prof. Imam Robandi yang telah memberikan banyak pencerahan pada kita semua. Semoga malam hari ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Kita tutup bersama dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu April. Akan penutupnya siapa ini? Ada penutup nggak dari Indonesia? Bu Silvi ya? Bu Marlina. Baik, saya. Oh, Bu Marlina, silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua, Prof. Robandi dan teman-teman semua. It is really a very great meeting tonight, and I'm very happy that I can join this, and I hope we can join continuously ya, seperti yang kata Prof. Imam dan Prof. Baikuni tadi katakan, bahwa memang menuntut ilmu itu harus continue dan harus semangat, karena semangat itu nilainya mahal. Baik, kita tutup saja, Prof. dan teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali udah Jogja. Sami-sami.